Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang kami hormati pengurus masjid bersama para jajaran, kemudian yang kami hormati para shaimin shaimat. Langsung Allah menyebut di dalam Al-Quran as-saimina as-saimat, puasa dari golongan laki-laki maupun dari golongan perempuan. Hadirin wal hadirah jemaah Qiyam Ramadan yang dirahmati oleh Allah. Bil khusus kepada anak-anak kami, santriwan dan santriwati pesantren Ramadan yang hadir pada malam hari ini. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memperkenankan kita hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama Bapak Ibu dalam rangka Qiyam Ramadan, mudah-mudahan ini menjadi pahala terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah tarwih rahimakumullah, perlu kita luruskan Bapak Ibu, ketika orang afsus salam, menyampaikan salam, menebarkan salam, maka hak kita sesama muslim adalah raddus salam, menjawab salam. Jawaban salam itu yang sempurnanya bukan waalaikumsalam, tapi wa'alaikumus. Tadi terdengar dan Bapak Ibu wa'alaikumussalam. Karena ketika dibaca wa'alaikumussalam, hilang alif lamnya, maka sifat assalam menjadi umum dia lagi. Tapi ketika kita jawab wa'alaikumussalam, maka alif lam berfungsi dia Bapak Ibu. Dan alif lam itu secara bahasa Arab adalah ma'rifah. Maka untuk itu biasakan kita menjawab salam itu dengan mengucapkan wa'alaikumussalam. Kata Nabi, ketika ada orang yang mengucapkan salam kepadamu, jawablah yang serupa dengannya. Tapi kalau kita sama Bapak Ibu, kita dapat 10 pahala. Kalau kita lebihkan sedikit, kita dapat 20 pahala. Dan kalau kita sempurnakan jawabannya, maka kita mendapatkan 30 pahala yang dikirimkan oleh Allah kepada orang yang menjawab salam. Makanya jangan diremehkan salam, karena salam itu adalah namanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Maka untuk itu Bapak Ibu yang berbahagia, termasuk salah satu dari hak sesama muslim itu adalah raddus salam. Bahkan Bapak Ibu dalam salam itu ketika ada orang-orang di luar Islam mengucapkan salam kata Rasul, maka mereka itu tidak ada haknya untuk menjawab. Tapi mungkin orang itu kenal dengan kita. Dia mengucapkan salam Bapak Ibu, tapi dia orang non-muslim. Maka cukup dijawab alaikum. Jangan disempurnakan, cukup alaikum. Kata Nabi, hakikat yang mereka ucapkan itu bukan assalamualaikum bagi orang di luar Islam, tapi adalah assamualaikum. Assamu itu artinya adalah racun di atas engkau. Kalau yang lebih apanya, mati lang. Awak jawe waalaikum, mati dolang. Itu podo Pak Ibu. Makanya jangan dijawab waalaikumsalam. Tapi alaikum saja kalau dia orang di luar Islam.
Tapi kalau tidak kita jawab tak masalah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini adalah kita lihat di dalam kitab namanya Mukhtarul Ahadits. Hadis-hadis pilihan. Hadis-hadis yang pilihan yang ada di Bukhari, di Muslim, di Sunan Abu Daud, Ibnu Majah, itu kadangkala tersimpan dia di Mukhtarul Ahadits. Ambo mencari di huruf alif. Nah, di situ kalau Mukhtarul Ahadits itu adalah dia pakai huruf alif. Huruf alif yang membahas tentang yang berkaitan tentang huruf alif tentang hadis. Nah, sekarang pembahasan kita Bapak Ibu adalah 4 yang dikhawatirkan Nabi. Apa yang dikhawatirkan Nabi Bapak Ibu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Abdullah, "Akhsha ma khasitu ala ummati." 2 kali kalimat takutnya, akhsha ma khasitu ala ummati. Takut kata Nabi, khawatir kata Nabi, apa yang aku khawatirkan terhadap umatku. Jadi Nabi itu kalau disebut akhsha, ini bukan takut biasa Bapak Ibu. Nabi ko takut kalau ambola mati besok kata Nabi, khawatir ambo umatku akan ditempuhnya 4 hal. Jadi 4 hal itu bukan sekaligus tapi dia berjenjang. Apa kata Nabi? Apa 4 hal yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama kata Nabi adalah kibarul batni. Kibarul batni itu diartikan adalah, tapi jangan tersinggung apa Ibu, namanya perut buncit. Tapi kalau tersinggung kita buat haso yang halus, kekenyangan. Jadi sabuk buncitnya calik paru ilansong. Jangan dicalik loh. Kanon yang mengecen tak ambo kan, cuma Nabi yang mengatakan. Kata Nabi kibarul batni. Biasanya orang yang kibarul batni kata Nabi, kekenyangan ini berbahaya. Nabi mengawali daripada masalah kekenyangan. Ambo baca di dalam buku yang namanya Kiat Menangkal Politik Setan. Di situ Bapak Ibu, salah satu langkah setan untuk menjatuhkan kita dari segi ibadah tidak sanggupnya. Dari segi rayuan tak sanggup dia. Setan masuk ke ranah makanan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 168. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Wahai manusia kata Allah, makanlah sebagian yang ada di muka bumi, syaratnya adalah halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan kata Allah. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu aduwwum mubin, itu musuh yang nyata. Kita kalau lihat kenapa Allah kaitkan antara makanan itu dengan syaitan? Berarti salah satu langkah setan untuk menjerumuskan kita adalah dari segi makanan. Karena beda orang yang beriman dengan orang-orang kafir Bapak Ibu, bukan masalah meninggalkan sholat saja, tidak. Tapi masalah makanan kata Rasulullah dan Allah katakan dalam Al-Quran, surah Muhammad ayat yang ke-12. Dalam surat Muhammad ayat 12 Allah langsung menyebutkan, beda antara orang beriman dengan orang kafir itu bukan masalah solat atau nak solat saja, tapi masuk ke ranah makanan. Makanya kenyang itu takut Nabi Bapak Ibu. Apa kata Luqmanul Hakim? Wahai anakku, jangan engkau terlalu kenyang makan, karena sesungguhnya itu menidurkan pikiranmu. Jadi jangan hati-hati gitu Bapak Ibu. Coba lo orang, kalaulah kenyang bana, wak cek ketika babuko. Orang kalau banyak makan ketika babuko, yang terasa ketika salat tarawih Bapak Ibu. Mengantuk kan? Bahkan ada jemaah kami Bapak Ibu ketika kami salat tarawih, ambolah sebagai makmum, yang imam ada ustadznya datang. Pas ketika awaklah
Sujud terakhir di dalam solat itu solat witir. Sangku ambu apa yang di samping ambu kola berpulang menghadap Allah. Karena orang lah duduknya sujud sih Bapak Ibu. Ambu angkit lah setelah solat. Kira jago Bapak Ibu, kira terkaluk dalam sujud tu kira. Jadi kalau banyak makan pada itu Bapak Ibu. Dalam sujud pun bisa orang lalu. Aku hati-hati Bapak Ibu, jangan terlalu kanyang warna makan. Karena ada aturan makan disebutkan dalam hadis. Ada datang seseorang kepada Nabi. Akhirnya, ya Rasul, ya Muhammad. Dia yang datang ini bukan orang Muslim, tapi orang kafir. Ya Muhammad, tolong siapkan aku nanti kambing. Aku peras susunya. Jadi kiranya Bapak Ibu, orang tu datang minta kepada Nabi Muhammad untuk memberikan pelayanan kepada tamu orang kafir ini. Nabi Muhammad suruh pelayannya. Kalau datang orang kafir tu biko, kanunya datangnya minta kambing, air susunya, siapkan. Kiranya Bapak Ibu setelah datang, akhirnya, maka kambing air susu itu ambo akan minum. Diperaslah susu kambing itu, pas diperas susu kambing itulah diperaslah diminum. Itu satu kambing. Setelah diminum satu ekor kambing itu air susunya, akhirnya orang ko, masih ada nak kambing berikutnya. Kiranya masih diambil kambing berikutnya, diperas susunya, diminum lagi. Nyo minta lu ke berikutnya, masih ada nak kambing yang berperas susunya. Kata Nabi, orang itu sampai minta 7 ekor kambing untuk diperas susunya. Bayangkan Bapak Ibu, mode itu bana lapanya Bapak Ibu, sampai 7 ekor kambing diperas susunya, barunya puas dengan makan air susu minum air susu kambing itu. Nah, setelah dia minum, tidak berapa selang waktu, kiranya datang lagi orang yang serupa, tapi bukan lagi meminta air susu kambing, tapi meminta kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, aku di hadapan engkau bersahadat engkau Muhammad. Masuk Islamnya. Jadi yang tadi kafir, orang yang sama, setelah itu masuk Islam, kata Nabi, nanti ambo siapkan engkau balik susu kambing. Diperas oleh pelayan Nabi, diperas, kemudian diberikan kepada orang yang mu'allaf ini Bapak Ibu. Lah diagian 1 ekor kambing itu susunya diperas, diagian kayaknya. Setelah diagian, akhirnya Nabi, masih ada yang kau minta? Cukup 1 ya Rasul. Jadi kecik Nabi di dalam hadisnya, lambung orang kafir itu 7 lambung barunya kenyang. Orang mukmin itu makan dengan 1 lambung kata Nabi. Makanya Allah menyebut dalam surat Muhammad ayat yang ke-12, apa kata Allah? Innal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am kata Allah. Wan naru maswal lahum. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir itu kata Allah, orang kafir yatamatta'una, di mereka itu suka dengan kesenangan. Wa ya'kuluna, mereka itu makan kata Allah dalam surat Muhammad, orang kafir itu makan kama ta'kulul an'am. Orang kafir itu makan taobahnya seperti binatang ternak kata Allah. Berarti Bapak Ibu masalah makan, orang beriman ini makan Bapak Ibu diatur oleh Nabi. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 172, Muhammad ayat yang ke-12, surat yang berikutnya adalah surah Al-Mu'minun ayat yang ke-51, semuanya itu berbicara masalah makanan. Makanya jangan disamakan Bapak Ibu, cuma perhatikan makanan gini. Makanya yang paling suku warnanya anak muda ketika di waktu malam lah terjadi makannya sampainya sibuk dengan waktu subuh, makalah berhasillah orang-orang kafir tu untuk menjatuhkan remaja Islam. Makanya banyak makanan gini Bapak Ibu. Cobalah saya lihat. Macam-macam nama makan tu macam lihat. Makan ada yang dibuat orang makan tu pakai nama setan. Cobalah saya lihat ayam setan, mie setan. Ada itu tu. Bahkan ada lo dibuat mie nuklir ke Bapak Ibu. Jadi tiap dimakan meledak lemparui langsung. Jadi sebetulnya jangan dikasih nama makanan itu dengan nama-nama yang jelek. Kenapa kok diagian namanya mie neraka Bapak Ibu? Diagian mie surga rancak.
Dia minim setan. Ada namanya macam-macam namanya makanan dengan gaya yang tersendiri. Padahal Allah menyebutkan thayyib itu bukan saja yang dimakan, namanya itu mesti baik. Itu kadang-kadang namanya macam-macam sih Bapak Ibu. Jadi kalau ibu bapak yang berbahagia yang memberi nama makan, jangan diagi nama-nama ala neraka itu Bapak Ibu. Tidak usah diagi nama-nama itu. Dulu namanya lado kutu, gini namanya lado. Kenapa kok lado setan namanya? Serancak tu lah namanya lado kutu, lu kini nama setan namanya. Tidak usah diagi Bapak Ibu. Cuma ada dulu sama celek setahun yang lalu, ada namanya mie taubat. Berarti lah cik nama taubat dulu. Ayam belum taubat le Bapak Ibu. Jadi nama tu jangan diagin dan rancak lah diagin nama tu. Karena kulu min thayyibat kata Allah. Mesti bagus namanya. Makanya masalah makanan ini mempengaruhi. Kama pengaruhnya. Ketika Nabi mengecekkan kepada sahabatnya, atib matma'aka, baguskan makanmu. Ketika engkau baguskan makan, maka itu berpengaruh kepada doa. Jadi kalau makan dari sesuatu yang haram, maka doa kita itu dipending oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang masuk ke dalam makan. Apa kata Rasulullah? Kullu lahmin nabata minal haram. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, fannaru aulabi. Maka layaklah daging itu nantinya ke dalam neraka Bapak Ibu. Makanya jangan dimakan sesuatu yang haram. Tadi kecik Pak Pengurus, dulu orang manuka-nuka piti di dalam apa? Ambo tak sekali tu terdanga Bapak Ibu. Tak sekali ambo terdanga lacok. Keciknya Ustaz tolong sampai dalam ceramah Ustaz. Pitinya yang masukkan ke tidiang 10 nanti ambilnya oleh 100. Mencari untungnya dalam kota infak Bapak Ibu. Piti apa nanti makan? Ambo cuma mengingatkan saja. Tidak semua orang datang ke masjid tu niatnya bagus. Tak semuanya. Karena hanya mencari kesempatan. Keciknya kini masukkan 10, dinya mungkin nyo amalkan hayat mungkin Bapak Ibu. Keciknya diagian 10, tumbuhnya 10. Kiranya diambil biti kota infak 10. Jangan boleh itu Bapak Ibu. Cukup selah niat kita ke masjid ibadah. Orang mestinya nan dimakan itu menjadi haram dia Bapak Ibu. Kadang-kadang orang disebut tidak haram, tidak tahu dah. Besok kalau lama-lama efek dari sebuah dosa itu dia berlanjut Bapak Ibu. Besok ketika datang sakit lah diubek tak sembuh-sembuh, salah ya. Padahal awak memakan dari sesuatu yang haram. Karena Nabi mengatakan setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, layak daging itu nanti ke dalam neraka nantinya. Makanya jangan dimasukkan, dikonsumsi dari sesuatu yang haram. Apa kata Nabi? Ketika Nabi duduk bersama sahabat, mayakhuzu anni haula'il kalimati. Hai sahabat, saya mau mengambil kalimat dariku, nasihat kata Nabi. Nasihatnya, ittaqil maharim takun a'badan nas kata Nabi. Jauhilah yang haram. Ketika engkau jauhi yang haram, niscaya engkau menjadi makhluk yang paling patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Bapak Ibu, efek dari sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh dari sesuatu yang haram, efeknya bukan untuk awak saja. Bisa jadi berimbas kepada anak kita. Baru nak patuh anak awak. Kadang-kadang awak salahkan anakku tak patuh sejauh. Mungkin ada sesuatu yang kita berikan dari sesuatu yang haram Bapak Ibu. Makanya Imam Syafi'i, Imam Malik, wahai Syafi'i, jangan engkau padamkan cahaya itu di hatimu. Jangan padamkan. Kalau engkau masukkan sesuatu yang haram, padamlah cahaya itu. Makanya Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik Bapak Ibu. Makanya jangan diremehkan masalah makan. Kalaulah masuk ke dalam tubuh yang haram, itu nanti bisa bertular kepada anak-anak kita nantinya. Doa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua kata Nabi, ketika engkau sudah kekenyangan, apa yang terjadi? Tak usah kita tahu je hadis, tapi wak merasakan wa mudawamatun naum kata Nabi. Pasti lazimnya orang kalau lah banyak makan, lah kekenyangan, pasti datang sifat berikutnya. Wa mudawamatun naum. Langsung tidur. Cobalah Bapak Ibu, orang kalau banyak makan pasti pengananya lalu. Jadi kalau ada ibu lalu, ini berarti banyak makan tadi. Jadi kalau ada lalu, orang ceramah lalu Bapak Ibu, itu banyak makan tadi.
Karena makan ini keterkaitan dengan iman kita. Coba lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat, kata Allah. Wahai orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik. Orang yang beriman itu selektif memilih makanan, Bapak Ibu. Tidak sembarang makan saja. Makanlah dari yang baik-baik. Ma razaqnakum, kata Allah. Apa yang direzekikan Allah kepadamu, in kuntum iyyahu ta'budun. Jika engkau hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan awak ko perlu kita perhatikan, Bapak Ibu. Badek male kaki melangkah ke masjid, caliak makan awak. Badek male pai solat subuh, kano selesai makan sahur langsung lalok, Bapak Ibu. Makanya Nabi suruh kita untuk sahur itu dekatkan dengan waktu subuh. Selesai makan, istirahat sejenak, langsung pergi solat subuh. Makanya ditanya oleh Zaid bin Sabit. Apa kata Zaid bin Sabit? Kam kana bainal azani was sahur ya Rasulullah. Berapa jarak antara sahur dengan azan subuh itu ya Rasul? Qala qadra khamsina ayah. Ketika engkau baca, wahai Abdullah Ummi Maktum, engkau baca 50 ayat daripada Al-Quran, maka masuklah waktu subuh. Itulah jarak yang disebut sahur. Cubalah makan sahur Bapak Ibu setengah empek. Ini celik setengah empek lah, makan sekitar 15 minit, 20 minit, dicelik subuh lah mulai mengalai-ngalai seketik. Lah mah lewat tu Bapak Ibu. Jadi kalau makan sahur tu, makan sahur itu setelah makan istirahat sejenak, azan berkumandang. Jadi kalau ibu bapak nanti makan sahur, awak calik Bapak Ibu, nak makan sahur ke orang masih sanggup je untuk berpuasa. Sanggup Bapak Ibu. Makanya ketika sahur, coba calik, kalau ibu bapak anak kita dan tidak mau makan, jangan dilewatkan berkah sahur. Tasaharu fa inna fis suhuri barokah. Bersahurlah engkau karena dalam sahur itu berkah. Tak namo parui makan, tak malah. Yang penting bijur atil ma, kata Nabi. Engkau minum saja seteguk air cukup untuk mendapatkan berkah sahur. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kau cuma melurian saja. Kalau ada Bapak Ibu, ikut banyak masyarakat yang tak tahu. Kalau laba bunyi sarine di masjid, agaknya alah mana sarine laba bunyi. Batasan makan sahur itu bukan sarine. Batasannya adalah azan. Kenapa? Karena di masa Rasul, kata Nabi, muazzinani, kata Rasul. Ambo punya 2 orang muazzin. Yang pertama namanya Bilal bin Rabah. Yang kedua namanya adalah Abdullah Ummi Maktum, beliau buta. Kata Nabi, in Bilalan, ketika Bilal yang azan, kata Nabi, bilail, di waktu malam. Jadi sebelum datang waktu fajar, ada azan sebelum datang waktu azan subuh tu Bapak Ibu, azan 2 kali. Kini masih ada Bapak Ibu di Padang 2 kali azannya. Pertama azan, nanti azan lagi yang kedua. Di fajar kazib nyu azan, di fajar sodik nyu azan balik. Bilal mengumandangkan azan di waktu malam. Malamnya kalau masuk kini jam 5 contohnya waktu subuh, berarti sebelum itu azan Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cik sahabat waktu itu, nak usah makan kalian, nak usah minum. Kenapa? Bilal sudah azan. Terdengarlah kabar itu oleh Nabi. Cik Nabi, mengapa kalian berhenti makan dan minum, kata Nabi. Bilal sudah azan ya Rasul. Kata Nabi, ketika engkau mendengar azannya Bilal, maka engkau fakulu washrabu, makanlah engkau, minumlah engkau. Tapi kalau engkau terdengar azannya Abdullah Ummi Maktum, maka berhentilah engkau makan dan minum, kata Nabi. Berarti Abdullah Ummi Maktum itu azan ketika sudah datang waktu fajar. Jadi kalau sarine itu bukan waktu fajar Bapak Ibu. Sarine, Ustaz kenapa kok pas dibuatnya situ imsak? Imsak itu dalam hadis disebutkan itu tanbihun, peringatan. Kok tiba di jalan Bapak Ibu, kalau masih lampu kuning lewat salah, hati-hati. Tapi kalau yang namanya lampu merah, itu azan. Pas berkumandang azan Bapak Ibu, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tapi ada pengecualian. Awak sedang minum. Waktu subuh, awak sedang minum. Yang diminum ini mungkin teh, mungkin air biasa. Pas ketika yang diminum habis separuh, kiranya azan sudah berkumandang. Pertanyaan kepada Bapak Ibu, nan separuh lagi kita letakkan atau kita habiskan? Kan tak jadi kan?
Ada yang meletakkan, ada yang minum. Caranya kata Nabi, iza sami'a ahadakumun nida, kata Nabi, apabila salah seorang kamu mendengar nida azan, wal ina'u ala yadih, sementara tanganmu masih memegang gelas atau bejana sebagainya. Sementara awak sedang memegang, kiranya azan berkumandang. Habis baru separuh air, azan sudah berkumandang. Kata Nabi, jangan kamu letakkan gelas itu sebelum engkau habiskan. Jadi kalau tadanga azan, awak sedang minum tadanga, tapi jangan cadik gitu Bapak Ibu, nyobo sih kali tarui. Nyobo ke mama kali tarui. Ustaz, kalau awak minum Ustaz, kiranya kan yang di tangan Ustaz. Kiranya minta ke istri boleh nak, minta yes kita. Kan di tangan Ustaz, anak boleh lah, yang di tangan ikut saja. Boleh Bapak Ibu, habis paruh minum, habiskan walaupun sudah terdengar azan. Baik tujuh kalau awak sedang makan, tak tahu dah, kiranya azan sudah berkumandang. Habis seketik nasi Bapak Ibu, habiskan dan seketik itu. Ustaz, nasinya banyak le Ustaz tu bantu. Tak tahu mana Bapak Ibu baca caranya. Anta dihabiskan nasi. Kalau sebanyak ikut nasinya tak tahu mana. Kiranya sedang makan Ustaz dihabiskan. Ambo yakin Bapak Ibu selesai orang solat selesainya makan mungkin. Tak mungkin Bapak Ibu. Tentulah yang tinggal sedikit yang mesti kita habiskan. Jadi mestinya kadang-kadang masih bertanya si jemaah Bapak Ibu. Kadang-kadang lah tedangannya serini berarti tidak boleh makan dan minum. Yang berhenti itu adalah azan. Azan itu kalau lah berkumandang tidak boleh. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang berbahagia, yang ketiga disabui Nabi, ketika engkau banyak makan, kekenyangan, datangnya tidur kebiasaan, dan tidak boleh tidur setelah sholat asar, jangan lalu Bapak Ibu. Setelah sholat subuh, jangan tidur Bapak Ibu. Kadang-kadang orang setelah sholat asar lalunya. Cubalah lalu setelah sholat asar Bapak Ibu. Ambo pernah lalu setelah sholat asar, karena paniknya ceramah, lalu ambo pas jago jam 6 sore, langsung linglung kepala ke langsung. Jam 6 pagi atau jam 6 sore. Cubalah nanti, kalau ada Bapak Ibu mengalami mode itu, jangan coba-coba lalu setelah sholat asar. Kalau lalu setelah sholat asar, acok-acok capek menjadi orang pikun. Ustaz, ambulah sebulan lalu Ustaz tak pikun-pikun nah Ustaz, mungkin sebulan sehari baru pikun Bapak Ibu. Mungkinnya jangan lalu setelah sholat asar. Setelah sholat subuh satu jam. Kalau sholat subuh aktivitasnya buat Bapak Ibu. Kemudian berikutnya datang sifat dan ketiga namanya wal kasalu, malas. Kalau lah male Bapak Ibu, itulah seluruh nan bermanfaat lah hilang si Bapak Ibu. Kalau orang male itu ambo teraso dan ambo ketika gampu dulu. Kalau letak orang male, bukan masalah rumahnya jauh di masjid atau dakiknya masjid, enggak itu dah. Kamu pernah ketika gampu, pas ketika gampu orang lalu di masjid seluruhnya. Kamu padian saja. Ketika datang waktu subuh, kamu jagoan, Pak, solat, Ibu, Pak, solat, jago seluruhnya. Kiranya keluar seluruhnya. Sangku ambo orangku keluar mambi ayah wudhu, kiranya ulang lalu di luar lah. Memang kalau watak pemali itu Bapak Ibu, walaupun dalam masjid sekalipun, kalau nangka ngantuknya pindah lalu keluar itu Bapak Ibu. Itu nan mali itu Bapak Ibu. Makanya doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau hammi wal hazan. Dari hammi itu susah. Hazan berduka cita. Wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Azzi lemah, wal kasal malas. Nabi minta berlindung kepada Allah dari sifat malas. Kalau sifat malas Bapak Ibu dipaturian, coba perhatian. Kini rajin sholat, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, sampai sebulan, nanti ada saat futur namanya. Wah, itu kalau dipaturian Bapak Ibu, male, coba perhatian. Makanya orang kalau lama Bapak Ibu hilang kerajo-kerajo yang bermanfaatnya. Kata Nabi, di mana letaknya orang pemale, diawali dengan kekenyangan. Terakhir kata Nabi, ketika engkau kekenyangan, datangnya tidur, malas datang sifat yang paling berbahaya lagi kata Nabi, wa dha'ful yakin, lemah keyakinan engkau, lemah imanmu kata Nabi. Jadi orang kalaulah Bapak Ibu diawali lemah iman itu dari kekenyangan tadi. Jadi jangan sampai kita remehkan Bapak Ibu. Kadang-kadang anak mengagir banyak makan Ustaz. Nabi lah mengatakan as-sulusu lit-ta'am, as-sulusu lis-sarab, as-sulusu lin-nafas. Makan itu sepertiga, minum itu sepertiga, bernafas itu sepertiga.
Kalau dawak ndak bahasanya dah Bapak Ibu. Cubalah perhatikan. Anda dibuat orang bahasanya makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Cubalah kira-kira masuk nak kira-kira bahasa ke Bapak Ibu. Makan sebelum lapar. Nyo bahasa ni orang makan lapar, alun lapar lagi kecil orang. Kenapa nak makannya? Berhenti sebelum kenyang. Bala berhenti Pak, lah kenyang. Berarti tidak cocok Bapak Ibu. Yang cocoknya hadis mengatakan makan itu sepertiga, minum itu sepertiga, untuk bernafas itu sepertiga. Kata Nabi, yang paling banyak mendatangkan penyakit itu adalah pada perutmu, kata Nabi. Makanya coba cari Bapak Ibu, orang ketika berpuasa sehat sebadannya. Kenapa? Karena lambung beristirahat, ginjal kita beristirahat. Nyongkonya orang puasa itu segar, sehat Bapak Ibu. Cobalah besok pas datang 1 Syawal, walah nyobali Bapak Ibu balik dandamnya. Cubalah banyak orang sakit. Makanya kalau ketika lah Bapak Ibu lah datang 1 Syawal, makanya disunnahkan lagi oleh Nabi. Siapa yang berpuasa Ramadan diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, itulah jalannya Bapak Ibu. Seperti orang itu puasa sepanjang masa. Ustaz, puasa 6 hari di bulan Syawal, kau berurutan atau enggak? Yang penting bulan Syawal. Asal nak tanggal 1 Syawal saya berpuasa. Kalau 1 Syawal berpuasa haram hukumnya. Kapan boleh? Dari tanggal 2 Syawal. Pilih saja hari ke bawah. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Nyo hadisnya Bapak Ibu, man soma Ramadan. Siapa yang berpuasa Ramadan diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal. Aduh tadang ada Bapak Ibu. Tadang ada. Kiranya orang ko nyo puasa di bulan Syawal senam agaknya puasa 6 hari di bulan Syawal seperti puasa sepanjang masa. Puasa Ramadan ndak, puasa 6 hari di bulan Syawal nyo Bapak Ibu. Ndak boleh ya. Nyo hadisnya man soma Ramadan. Siapa yang telah berpuasa Ramadan diikutinya 6 hari di bulan Syawal. Itu yang dapat pahala puasa tu. Jadi itu nanti pahalanya hebat Bapak Ibu. Makanya Ibu Bapak yang berbahagia, jangan sampai kita termasuk orang wadha'ful yakin, lemah keyakinan. Apa kata Nabi? Kadal fakru an yakuna kufran. Kemiskinan telah menghantarkan kamu kepada kekufuran. Hidup ekonomi susah, kironyo iman lemah loh. Nyo ganti di orang sekian. Kopi Pak. Nyo ganti kita dengan supermi saja, pindah keyakinan. Ambo cuman mengingatkan saja Bapak Ibu, memang misionaris itu luar biasa. Ambo sendiri dulu berhenti di Hang Nadim Batam. Di Hang Nadim Batam ketika berangkat ke Surabaya. Ketika berhenti ambo kecik salah seorang pendeta Bapak Ibu. Bapak dari mana? Dari Padang. Sampai nyoba keciin kepada ambo, kalau bapaknya tidak tahu kalau ambo ustaz nah. Kalau bapak masuk ke dalam agama kami, nanti kami bantu 5 juta per bulan. Kalau orang tak ada iman di situ Bapak Ibu, biarlah. Yang penting pindah keyakinan. Mode itu bana Bapak Ibu. Ini menarik awak ke dalam agamanya. Makanya perlu penanaman nilai akidah kepada anak kita. Makanya pesantren Ramadan nan pertama sekali diajar pesantren Ramadan adalah masalah akidah. Karena Luqman mengatakan kepada anaknya yang pertama, wahai anakku, solat tidak solat yang ditanamkan. Luqman menyampaikan kepada anaknya yang pertama sekali adalah wa ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan engkau sekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim. Menyekutukan Allah itu wahai anakku itu kezaliman yang amat besar. Tanamkan nilai akidah kepada anak kita Bapak Ibu. Kalau kita lah berpulang nanti kokoh akidah anak kita. Kenapa lemahnya keyakinan kita? Diawali kata Nabi, kekenyangan terjadi, kemudian banyaknya tidur, kemudian malasnya datang, maka sifat akan lahir adalah lemahnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja nasihat yang dapat kita sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita tetap menjaga keistiqomahan hati kita. Jangan sampai nantinya awaklah di penghujung Ramadan kita lah mulai hilang. Ambo cuma mengingatkan saja Bapak Ibu. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Kata Allah dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl, apa kata Allah? Janganlah kamu seperti seorang perempuan. Perempuan itu Bapak Ibu dungu. Manga karajo padusi itu kata Allah memintal benang. Nyo guluang benang, nyo pintal benang, digulung benang. Capek tangan yang kanan, pindah kepada tangan yang kiri, dipintal benang.
Setelah dipintal benang itu dengan kokohnya, kuwatin ankasa, kata Allah, lah kokoh benang itu, lah rancak susunnya Bapak Ibu, diurai benang itu kembali. Apa maknanya kata Allah? Ada orang yang telah bersusah payah menegakkan Ramadan, baru saja berakhir Ramadan, dia hancurkan amalan-amalan Ramadannya. Makanya kata ulama, orang yang paling buruk itu adalah setelah Ramadan dia hancurkan amal-amal ibadahnya. Kalau diambil ibaratnya seperti anak kecil yang membuat istana di pinggiran pantai. Setelah bagus istana tersebut, disipaknya, dihancurkannya. Mode itu ada orang nanti Bapak Ibu. Makanya ibu bapak yang berbagai istiqomah seteri. Lah selesai Ramadan tetap dia menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ikut enggak Bapak Ibu? Amo nak menuduh di siku, amo nak tahu. Aduh jemaah aku Bapak Ibu, alun sebulan meninggal Ramadan le. Baru saja masuk 1 Syawal, subuh 1 Syawal tu Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Oranglah sedikit datang ke masjid tapi sejadahnya banyak tibu. Banyak mode itu tu. Keciknya besok lagi ke masjid subuh lai titip sejadahmu masjid je ya. Jadi solat subuh sejadahnya Bapak Ibu orangnya di rumah. Banyak waktu itu. Coba cari nanti sejadahnya lah berderet. Kecik ambu kepada jemaah ambu pengurus di masjid Bapak Ibu. Mai ibu ke seketek. Nak tahu dah Ustaz, mungkin dah masuk 1 Syawal. Sejadahnya banyaknya titip Mas Ustaz. Jadi nanti 1 Syawal sejadahnya lah bertitipan Bapak Ibu. Kadang-kadang nyo solat tarawih, nyo solat maghrib Bapak Ibu, nyo tinggal sejadahnya untuk solat hari raya besok. Subuhnya di rumah sile. Makanya jangan mode itu Bapak Ibu. Sejadah besoknya buik Bapak Ibu. Buiknya. Ini untuk orang yang solat subuh. Kalau ada terjadi di siku Pak pindan sejadah itu keluar Pak. Jangan sampai mode itu. Kasihan Bapak Ibu. Baru berakhir Ramadan, berakhir solat subuhnya. Jangan mode itu. Karena di ujung Ramadan dikatakan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan predikat ketakwaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.